Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program Sehat Bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare. Dan hari ini kita akan membahas tema mengenai World Lung Day 25 September 2013 yang bertema Breath of Lung, Healthy Lung for All, atau nafas dari paru-paru, paru-paru yang sehat untuk semua. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Dr. Yan Cantik. Pada pagi hari ini ada Dr. Haja Nevi Sinta Damayanti, spesialis paru-paru. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi, Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua ya. Salam sehat. Alhamdulillah, kesempatannya saya kesini lagi. Alhamdulillah. Studionya tambah cantik nih. Ya, Alhamdulillah. Dan mengenai tema kita pada pagi hari ini dok, mungkin saya langsung saja membahas tema kita. Tapi pertanyaan yang lebih awal ini dok, seberapa penting sih paru-paru untuk kita? Oke, kenapa sih saya ambil tema ini ya? Karena kebetulan nanti tanggal 25 September adalah Hari Paru Sedunia yang kita peringati dengan tema bahwa bernafas dengan paru dan menghirup udara yang bersih adalah hak kita semua. Tadi bahasa Inggrisnya yang tadi disebutkan. Jadi kenapa saya ambil tema ini? Karena memang sejak pasca COVID sudah mulai lupa nih bagaimana menjaga paru-paru kita nih. Sudah mulai agak kendor-kendor nih. Udah mulai nggak sanggup lagi pakai masker. Sudah mulai lagi bermunculan penyakit-penyakit lagi yang bukan COVID ya. Penyakit-penyakit yang dulu-dulu yang misalnya tuberkulosis lah, paru-paru molor atau PPOK, kemudian asma itu yang dulu jarang sekali muncul karena orang rajin pakai masker, rajin cuci tangan, sekarang sudah mulai lagi muncul. Nah, itulah sebabnya kenapa saya ambil tema ini, kebetulan memang supaya kita mulai aware lagi nih. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya bisa memberitahu bahwa paru-paru kita itu adalah satu-satunya organ yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Contoh nih, jantung nggak bisa berhubungan dengan dunia luar. Lambung tidak bisa, karena ada saluran lambung dan asam lambung yang bisa mencerna. Kemudian usus lebih jauh lagi. Coba lihat paru. Adik-adik SMA pasti sudah, bahkan SMP nih sekarang nih, sudah diajari anatomi sistem pernafasan. Jadi ketika udara masuk ke hidung, kemudian ada saluran nafas atas, sampai nanti saluran nafas bawah, itu langsung nih. Nah, jadi apa saja yang masuk terhirup ke kita, itu akan langsung dirasakan oleh paru-paru kita, gitu. Itulah, kok dokter kok tahu sih? Buktinya apa nih? Gampang banget nih. Coba pakai masker, kemudian berdiri di pinggir jalan nih, di pinggir jalan. Masker yang warna putih ya. Nah, ketika kita nunggu di situ, misalnya nunggu angkutan nih, 30 menit saja atau 15 menit saja, itu masker kita sudah berwarna hitam. Nah, artinya apa? Bayangin aja nih kalau nggak pakai masker bagaimana. Bener nggak ya? Betul. Karena saya ngalamin sendiri nih. Karena kan kalau saya pulang dari Makassar ke Parepare nunggu angkutan itu, kan selalu saya pakai masker ya sejak dulu. Saya pasti lihat nih, masker saya ini harus diganti cepat. Sudah warna hitam. Artinya apa? Polusi kendaraan, kemudian asap rokok orang di sekeliling kita. Bahkan dalam mobil juga kan ada yang merokok nih. Nah, itulah sebabnya kenapa pentingnya kita menjaga paru-paru. Karena kita akan bawa tuh sampai nanti. Kalau paru-paru kita rusak, masa sih mau tuan nanti pakai bawa oksigen kan? Betul. Enggak. Gitu Mas ceritanya. Wow. Kak. Nah, jadi paru-paru mempunyai peranan penting bukan hanya untuk pernapasan dok. Nah, melihat isu-isu yang saat ini sedang berkembang dok, mungkin yang paling pertama adalah isu polusi. Oke, Nah, siap. bagaimana sih dokter melihat keadaan, tidak usahlah jauh-jauh ke negara lain, di Indonesia sendiri atau Sulawesi sendiri seperti apa sih dok? Iya,
isu-isu terakhir nih ya, kalau dibaca ya, memang kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di Jakarta itu kami sudah mulai mengaudiens ya, mulai dari anggota dewan, kemudian Kementerian Lingkungan ya. Jakarta itu, kalau kita pergi ke Jakarta nih naik pesawat nih ya, kita kan selalu ngeliat, kok kayak mendung-mendung nih ya, kayak mendung-mendung. Ternyata ketika diperiksa, itu adalah polusinya tinggi, sangat tinggi polusinya. Bahkan sudah melebihi ambang batas. Nah, ya wajar karena memang Jakarta sebagai ibu kota negara, ada kota industri, kemudian belum lagi kendaraan bermotor, ya kan? Betul. Belum lagi limbah-limbah pembakaran-pembakaran yang kalau misalnya nih di kampung-kampung bakar-bakar daun kering. Nah, itu secara nggak sengaja kita terlena, kita lupa, ternyata polusi nih, ternyata ini sangat sudah mulai mengganggu kesehatan kita. Itulah sebabnya kalau kita mengamati ya akhir-akhir ini ya, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, ketika lagi panas-panasnya, angka kesakitan ISPA meningkat, infeksi saluran nafas atas, batuk-batuk kering, demam, nggak ada sebabnya, di foto it's fine, nggak ada masalah. Ternyata memang negara kita yang cuma 2 musim saja nih, musim hujan dan musim kemarau, kita sudah harus mulai antisipasi. Antisipasinya adalah karena suhu kita tambah naik, kemudian belum lagi ada pembakaran. Kita lihat saja di Parepare lah, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta ya, gitu ya. Jadi di rumah kita nih, kelihatan coba, misalnya di teras gitu ya, ada bekas-bekas sisa pembakaran sampah, bener enggak? Betul. Nah, terus ketika kita jemur pakaian, pakaian kita kok ada item-item. Nah, itu juga termasuk salah satu efek dari pembakaran-pembakaran yang sebenarnya ketika di musim kemarau, alangkah baiknya kita hindari. Lebih baik sampah-sampah daun-daun kering kita jadikan satu, terus jadiin kompos. Nah, betul, setuju nggak? Dan Wah, itu Bromo lebih saja bermanfaat. gara-gara prewed ya. Saya yakin bukan cuma prewed itu kali ya. Mungkin ada orang buang putung rokok, menyebar seperti itu. Wow, ya. Dan menarik sekali membahas mengenai paru-paru ini, Dok. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Dok, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Oke. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Yusriadi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, Saya Usutun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih sehat bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Kota Parepare, dan lanjut membahas mengenai tema kita mengenai paru-paru nih dok. Isu-isu yang terhangat mengenai penyakit seputar paru-paru dok, mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Oke, baik. Jadi saya khusus pare-pare saja ya. Memang akhir-akhir ini sudah mulai lagi nih bermunculan ya penyakit lama, rasa baru. Kenapa saya sebut itu ya? Tuberkulosis nih ceritanya ya. Makanya kenapa di dunia itu juga ada sekarang hari tuberkulosis, dan itu sejak zaman dulu juga ya. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah jenis penyakit TBC. Jenis penyakit TBC ini ada kuman terbaru. Sebenarnya bukan kuman terbaru, tapi kuman ini memang sudah ada sejak dulu. Nah, Parepare sudah ada layanan untuk penyakit ini sudah lama ya, kurang lebih 2016 kami sudah ada layanan. Namanya multi drug resistant, TBC kebal obat. Ya, apa sih TBC kebal obat? Kalau zaman dulu ketika kita masih kecil, atau ketika zaman bapak kita, atau zaman tante-tante kita, pernah kakek kita ada yang berobat TBC, itu menggunakan obat dari puskesmas, itu yang kita sebut TBC paru kategori 1. Ya, sekarang ada pasien yang kena langsung TBC resisten obat. Jadi obat yang ada di puskesmas ataupun di layanan kesehatan kayak rumah sakit yang disebut kategori 1 tadi atau kategori 2 tidak lagi bisa mempan dengan MDR-TB, multi drug resistant. Nah, parahnya lagi penyakit TBC ini adalah penyakit silent, penyakit yang diem aja. Kita akan terasa ketika sudah paru-paru kita semakin luas kena, kalau orangnya nggak aware nih. Contoh, kan karena gejalanya itu batuk, orang dah selalu nggak mau mengaku batuk, aja kita anggap sebagai batuk. Terus kedua, demam. Demamnya tuh kayak demam, tipikal demam tifoid ya, yang kalau malam demam, kalau pagi baik-baik saja, demamnya tidak tinggi, demamnya sumber-sumber, kalau malam berkeringat, terus kemudian berat badan turun. Orang mengiranya selalu seperti penyakit tifus, tapi ternyata penyakit TBC. Nah, kita sudah punya alat ini namanya tes cepat molekuler. Parepare ada, bahkan Parepare sudah TCM-nya sudah ultra. Ultra itu artinya dia mempunyai kapasitas mendeteksi, mengidentifikasi, itu menjadi lebih sensitif. Nah, kita tahu bahwa pasien tuh paling males loh ngeluarin dahak. Malu dia ngeluarin dahak. Kadang ya. ditelan lagi dok. Iya, karena jijik satu. Yang kedua, ngapain sih? Gak bisa ke cara lain. Kalau untuk mendeteksi penyakit paru, hanya 2 untuk awal-awal ya. Periksa dahak dan foto ronsen. Periksa dahak semua puskesmas punya pemeriksaan dahak yang tercanggih. Rumah sakit kita juga punya ya, Ainun Habibie, Parepare juga punya. Saya hanya berharap semua orang mengerti bahwa penyakit paru itu diperiksa darah, ya nggak ketemu, aku bilang. Kalau darah, ada lagi nanti kita ngobrol apakah ada TB laten. Ya, jadi kalau ngomong TBC, satu season lagi. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa hati-hati untuk penularan penyakit TB kebal obat. Di Parepare ini pasiennya campur-campur, banyak dari kabupaten lain gitu ya. Saya hanya berharap supaya masyarakat Pare jangan sampai kena gitu. Karena efeknya apa? Saya kalau cerita tentang efek kesehatan, mungkin biasa aja Ji gitu ya. Meskipun saya ngomong, kalau ibu nggak berobat nih, nggak berobat teratur, itu kuman masuk otak loh, bisa nggak sadar. Biasa aja dokter nakut-nakuti, nggak mempan gitu ya. Ketika saya ngomong, bisa loh, paru itu belakangnya tulang belakang tuh. Kalau kumannya ke situ, dia ngendon di situ, bisa bikin benjolan, bisa lumpuh loh, dibilang gitu. Dan ini kejadian justru gara-gara lumpuhnya. Nah,
Itu pun yang orang biasa aja ya, maksudnya tidak ini. Tapi ketika saya ngomong, ketika anak ibu ada TBC-nya, berobatnya asal-asalan, mau minumnya tidak teratur dan tidak tuntas, bahkan kadang-kadang tidak mau minum obat. Kalaupun nanti dia bisa sembuh nih, sembuhnya akan ada bekasnya. Ketika anak ibu meskipun lulusan dari universitas yang bagus, lulusan dari misalnya balai ketenaga kerjaan yang bagus, tapi ketika diperiksa foto ronsennya ada bekas TBC, banyak negara yang tidak mau memperkerjakan karyawannya ketika ada bekas TBC. Jangankan bekas TBC, TBC laten itu pun tidak mau. TBC laten itu kayak TBC yang sembunyi nih, kayak bahaya laten gitu, kayak bahaya laten kan sembunyi dalam tubuh kita gitu. Nah, terdeteksinya bagaimana? Ada pemeriksaan namanya mantu test. Kita dikasih pemeriksaan, ketika dia positif, nah berarti ada TB laten. Nah, ketika itu ada, pasti tidak akan keterima ke luar negeri. Sekarang kan banyak ya cita-cita anak muda nih, pengen ke luar negeri kerja, pengen mencari pengalaman, misalnya ke kapal pesiar lah yang paling saya sering nih lihat-lihat itu. Nah, itu banyak yang tidak keterima hanya gara-gara TBC. Padahal sebenarnya TBC bisa dicegah, bisa diobati, dan bisa bersih kembali seperti semula. Ketika TBC-nya masih pada tahap awal. Ketika TBC-nya masih tahap-tahap yang bisa nih imun kita bagus, makan kita bergizi, obat kita adekuat, obat kita minum sesuai dengan dosis dan jumlah harinya, akan kembali menjadi clear kayak tidak pernah sakit TBC. Jadi dalam artian dok, penyakit TBC ini bisa sembuh? Bisa dong. Bisa. Karena kan mindset dari masyarakat terkadang mereka berpikir bahwa TBC itu sulit untuk sembuh. Iya, sulit dan, karena obatnya lama betul, nih obatnya gitu lama. ya. Kalau ditanya kenapa sih dok obatnya lama nih? Karena kuman TBC itu jenisnya macam-macam nih kan. Ya kalau kita punya TV aja jenisnya macam-macam ya kan. TBC itu kumannya macam-macam. Kalau kami dalam pendidikan kita ngomong TBC model kuman A, B, C, D tuh ada tuh. A itu yang agresif tuh, yang cepat berkembang biak, bermultiplikasi gitu. Ada kuman B yang kadang-kadang males gitu, mau punya anak males nih gitu kan, ada gitu. Ada C, dia bisa hidup dalam keadaan asam atau keadaan yang dorman. Dorman tuh tidur aja, males gue bobo aja nih. Nah, itu yang dideteksi sebagai TB laten. Nah, saya ngomong begini karena kita ini masih negara yang 3 besar. Saya nggak mau urutannya ya, nanti ngeri banget nih. Dalam artian kalau kita dalam 3 besar, oh ternyata mencarinya cepet nih, gitu kan. Atau kadang-kadang kalau orang yang pesimis, banyaknya pasien kita, banyaknya jumlah yang sakit TB, jadi kita minder apa tidak perlu. Semakin kita cepat deteksi, kita obati cepat, selesai pengobatan, tuntas, clear. Berat badannya kembali normal. Dulu ngomongnya 36, kayak langsing, kayak pramugari, kayak Pragawati. Ternyata sakit TBC dan itu tidak bagus gitu kan. Betul. Gitu sih. Nah, dan berbicara mengenai tadi dok, hasil ronsen apa? Saya juga sempat baca kemarin dok, beberapa orang yang ingin masuk di PT IMIP dok. Nah, ini kan dia melewati beberapa tahap seleksi. Iya, pasti. Dan terakhir itu adalah tes kesehatan tadi dok. Siap. Dan beberapa orang ini bingung, loh kok nggak lulus dan nggak dikasih tahu penyakitnya penyakit apa. Nah, kebanyakan mungkin seperti yang dokter bilang, mungkin entah dia ada TBC atau apa, mungkin dia nggak mau dikasih tahu. Iya, memang ada beberapa ya. Bagus ketika kalau misalnya tahap seleksi itu memang ada beberapa model-model gitu. Ada yang diterima banyak, misal ngambil 10 nih. 10 ini pemeriksaan kesehatan, ada beberapa yang tidak. Memang setiap perusahaan masing-masing ada kebijakan. Dan kenapa TBC itu menjadi salah satu
faktor kunci karena nanti dia akan bekerja dengan ketemu banyak orang, gitu kan. Terus yang kedua, paru-parunya sakit nih. Kalau paru-parunya sakit, jangankan mau bekerja, jalan saja setengah mati susah, gitu ya. Dan itulah sebabnya kenapa saya sudah mulai beralih sejak dulu itu beralih isu sosial nih. Kalau lu nggak jaga paru-paru lu, akan tampak dia gitu. Paling gampang dia tuh paru itu foto ronsen, kemudian diperiksa dahak, kemudian ada lagi yang terbaru, periksa spirometri. Ya, jadi periksa hembusan nafas lah kalau untuk orang awamnya ya. Mengetahui kapasitas paru kita itu seberapa kuat sih, normal atau tidak. Nah, ini mengidentifikasi calon-calon pegawai yang dulu ketika mahasiswa kerjaannya merokok. Tuh, merokok begadang. Badannya kurus. Sesak-sesak dikira gara-gara rokoknya. Tapi paru-parunya, di foto paru-paru kan kadang-kadang kalau masih tahap awal tuh hanya akan tampak seperti bronkitis kronis karena batuknya gara-gara rokok ya. Kalau orang tua kan beda. Nah, ketika diperiksa fungsi nafasnya, nih, fungsi nafasnya dengan alat namanya spirometri, di tempat kita ada kok juga. Dan juga sering sudah dipakai untuk pemeriksaan tadi ya. Nah, ketika disuruh menghembuskan nafas, itu terjadi keterbatasan, hambatan. Jadi ada hambatan aliran udara gitu ya ceritanya. Nah, berarti kapasitasnya menjadi rendah, tidak seperti orang normal. Nah, itu juga kadang-kadang terutama perusahaan-perusahaan yang di Kalimantan nih. Kemarin apa ya dari PT batu bara. Nih, batu bara, nikel, kemudian semua yang tambang-tambang itu memang harus ada pemeriksaan awal spirometri. Saya setuju dan sangat bagus dan itu menjadi standar. Kenapa? Ketika kamu diperiksa awal masuk kamu normal, ya kan? Nah, ketika lu bekerja kemudian ada sesuatu hambatan, otomatis kita akan ngomong lagi nanti penyakit paru akibat kerja. Nah, itu beda lagi urusannya. Nah, artinya apa? Ketika kita ada anak kita atau saudara kita yang bekerja di daerah-daerah pertambangan, APD menjadi lengkap. APD menjadi suatu SOP yang wajib kayak kita semua wajib. Karena paru-paru kita ini aset, gitu ceritanya. Jadi kemana-mana ya, karena memang global. Itu isu sosial yang juga saya tekankan. Karena beberapa juga ada pegawai yang mau bekerja ke Jepang waktu itu kalau nggak salah tertahan gara-gara ternyata dia pernah berobat TB tidak teratur, kemudian ada bekasnya itu malah ini tidak tampak sedikit sekali, cuman terbaca gitu. Jadi sudah tidak mau ya kalau negara-negara yang istilahnya kalau saya ring satu gitu ya, kalau saya ngomong negara-negara ring satu pasti tidak mau gitu. Dalam artian TBC ini sangat berbahaya, Dok. Mungkin cara penularannya seperti apa sih, Dok? Jadi TBC itu kenapa kita nggak habis-habis ngomong TBC, itu penularannya sama kayak COVID, ngobrol ya gitu kan, ngobrol dengan orang yang membawa kuman TBC. Nah, TBC ini ketika kita satu rumah ada kontak, satu orang ini bisa menularkan 10 orang gitu ya. Saya sih berharap ya kalau ada yang sakit TBC di rumahnya, yang lainnya itu pada sadar diri untuk memeriksakan. Nah, gitu ya. Sekarang ada program yang baru namanya pengobatan preventif TB ya, ILTB. Jadi ketika ada yang sakit TB di rumah, kemudian kita periksa nih riwayat kontaknya, ada pemeriksaannya di Andi Makassar ada, namanya manto tes ya. Jadi diperiksa tuh di situ tuh. Nah, ketika ada yang terindikasi ada TB latennya, kemudian kita periksa lagi, dia TB aktif atau tidak. Jadi pemeriksaannya benar-benar kita periksa TB yang ini ada yang ketularan enggak. Jadi periksanya 2 tahap.
ada TBC aktif nggak nih? Nggak ada TBC aktif, clear, ronsen normal, dahak normal, kemudian kita periksa manto, dia negatif, perlakuannya akan beda, gitu. Jadi memang TBC ini penyakit menular, tidak perlu di stigma, tidak perlu. Karena kita juara 3. Kalau di stigma, kita tidak jadi aware ya, tidak jadi waspada. Ya, pentingnya juga nanti akan ngomong lagi, bagaimana sih kalau orang TBC, baru-baru pernah, kakak penyiar pernah dengar nggak Menteri Kesehatan kita, Pak Menteri Budi, berbicara mau mengaktifkan sanatorium. Sanatorium itu adalah zaman dulu, zaman Belanda, itu dibangun rumah sakit khusus paru. Jendelanya gede-gede, semua yang sakit paru harus di situ selama 6 bulan sampai sembuh. Nah, itu Pak Menteri Budi yang bicara langsung. Apa perlu ya supaya kita ini cepat nih mengeliminasi TB? Kan kita targetnya 20-30 nih. Apa perlu nih sanatorium? Jadi kita punya tempat khusus, dia ada di situ sampai selesai pengobatan, sehat, baru kembali ke keluarga. Nah, coba nanti dilihat di internet ya, ada Pak Menteri bilang seperti itu, mau mengaktifkan sanatorium. Itu karena supaya kita nih jangan lagi juara 3 besar lah, gitu kan? Supaya anak-anak kita jangan lagi kena, karena mereka yang mau kerja, mau sekolah, mau mencari penghidupan yang bagus, jangankan bekerja, pergi haji saja ada TBC-nya bisa tertunda karena aturan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Begitu pentingnya Oh, penyakit ini. Iya, karena saya ada pengalaman juga, saya menjadi petugas pernah ya di sana. Itu ketika diperiksa dahaknya positif, seret, dia akan dipindahkan di rumah sakit yang jaraknya itu 50 kilo dari Madinah, jauh dari kota. Kemudian dia tidak bisa keluar 6 bulan. Bayangkan tuh jemaah haji, bagaimana nggak depresinya dia waktu Harus itu. tinggal di suatu tempat selama 6 bulan. Negara asing loh, Negara gitu asing. ya. Cuman waktu itu memang kadarullahnya dia masuk itu sebelum prosesi Armusna. Jadi 3 minggu kalau nggak salah. Baru itu nurut dia. Minum obat. Kemudian kami meyakinkan ya bahwa kami ada fasilitas di rumah sakit Indonesia kami, ruang isolasi yang sudah ada blowernya yang tidak tercampur dengan tempat lain. Akhirnya dia bisa loh ikut safari wukuf gitu ya. Jadi kita pisahkan dengan ambulan tersendiri, kita bawa ke Arafah. Nah, gitu ya. Jadi kenapa sih saya ngomong TBC ini? Oke lah kalau nggak peduli dengan tubuhnya, kita setidaknya peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lo nanti kalau lo kena, terus lo mau pergi haji, terus jatuh sakit, ada yang sakit seperti itu, nggak bisa keluar, gitu. Jadi kalau kita ngomong isu sosial akan lebih terbuka wawasan ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa bahwa ketika Anda mempunyai gejala, terutama batuk berdahak yang mungkin tidak berhenti-berhenti nih, segera periksakan diri Anda ke dokter. Karena kita ketahui bahwa Kota Parepare juga sudah memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Sangat lengkap. Parepare Bisa ini dibilang sangat lengkap. menjadi apa ya? Coba tanya Dinas Kesehatan. Yang paling aktif kayaknya Parepare deh. Multi drug resisten, TBC resisten obat. Kabupaten belum punya ya, mungkin selain Makassar ya. Parepare duluan 2016. Waktu itu pasiennya masih 1-2 dari kabupaten lain ya. Sekarang sudah mulai terdeteksi. Ruangannya kami di Andi Makassar memang punya ruang khusus dan saya bisa klaim nih bahwa ruangan khusus isolasi paru ini di tempat lain, kabupaten lain ya, selain Makassar tentunya ya, itu belum ada. Karena kita punya yang namanya, kalau mau browsing-browsing ya, kita punya tekanan negatif. Tempatnya belum ada. Gitu. Dan kalau saya lihat sudah mulai mirip-mirip Rumah Sakit Suliati Saroso, rumah sakit infeksi di Jakarta nih. Standarnya mendekati ke sana. Seperti itu. Saya bisa ngomong karena saya pernah menjadi relawan di Rumah Sakit
infeksi di sana Betul. waktu COVID. Jadi saya bisa cerita. Artinya apa? Manfaatkan Kota Parepare ini fasilitas kesehatannya sangat luar biasa. Didukung oleh stakeholder, didukung oleh semua kepala-kepala manajemen-manajemen yang bagus, didukung oleh fasilitas puskesmasnya yang bagus, didukung oleh dinas kesehatannya sangat luar biasa, dan didukung oleh juga pusat, tidak cuma provinsi, juga Kementerian Kesehatan. Karena kami di Rumah Sakit Andi Makassar itu untuk TBC resisten obatnya, kami langsung diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi beberapa per semester dari Kementerian Kesehatan datang ke kami. Malah enaknya itu maksudnya bukan enaknya ya, artinya kita juga diperhatikan oleh pusat, kita diperhatikan oleh provinsi, dan pasti tentu diperhatikan oleh pemerintah Kota Parepare ya, khususnya Pak Wali Kota dan jajarannya. Artinya manfaatkan manfaatkan, terutama anak-anak tak ya. Ini karena anak-anak ini batuk-batuk dikira rokok nih, dikira gara-gara kecapean. Terus ada sakit-sakit punggung yang tadi kakak penyiar ngomong, apa sih dok, TBC kering basah nih, nyeri-nyeri punggung nih, dikira kecapean, ternyata ada airnya. Nah, TBC itu menghasilkan air juga gitu, namanya efusi pleura, artinya ada air dalam lapisan paru-paru luar. Jadi ada air terdorong itu paru-parunya ke atas. Nah, kita selalu ngomong paru-paru basah. Gejalanya nggak ada batuk. Bagaimana mau batuk? Airnya mendorong paru ke atas. Gejalanya nyeri dada nih. Nyeri dada kiri kah? Nyeri dada kanan. Dikira sakit jantung. Rata-rata ya. Betul. Nah, atau sakit kecapean. Mungkin saya habis dari pengantin. Mungkin habis dari bepergian. Atau habis dari angkat-angkat. Ternyata gampang sekali di foto ronsen ada airnya. Dan ini terdeteksi kadang-kadang sesak baru ketika sudah penuh air, sesak baru ke rumah sakit. Jangan sampai seperti itu gitu maksud saya. Ada yang namanya kita ngomong deteksi dini. Deteksi dini penyakit paru. Gampang banget. Kita hanya butuh dahak di foto ronsen. Gitu ya, deteksi dini. Supaya nih kalau masih tahap awal ngobatinya enak nih, dia akan menjadi kembali seperti sempurna gitu. Jadi ketika tua nggak perlu lagi bawa oksigen ya gitu ya. Sekarang kan enggak, orang datang ketika pada tahap akhir itu paru-parunya cuma satu, bayangin. Otomatis yang satu nggak kepake seumur hidup, masa nanti mungkin awalnya masih sehat, maka masih sehat biar paru-paru tinggal satu. Tapi kedepannya kompensasi paru-paru kirinya menjadi lemah gitu kan, kompensasi. Kayak mata nih, kalau mata kita tinggal satu, mata kiri kita menjadi lebih berat. Paru-paru juga gitu, paru-paru kita tinggal satu, maksudnya yang berfungsi hanya satu, yang satu ini menjadi berat beban kerjanya. Saya harap manfaatkan fasilitas kesehatan yang sangat luar biasa loh. Ayo pemirsa, khususnya Kota Parepare, segera periksakan diri Anda ke rumah sakit yang ada di Kota Parepare dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Parepare, karena kita ketahui bahwa fasilitas kesehatan di Kota Parepare ini cukup lengkap. Sangat lengkap kalau saya. Ayo, mari untuk segera periksakan sebelum kabupaten mencapai stadium yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Iya, kalau sembuh ada bekasnya tuh loh. Bekasnya itu yang nanti akan menghambat yang sakit gitu. Ya, baik. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Dok, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Baik. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare.
Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. on your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah membahas mengenai TBC. Nah dan sekarang kita akan membahas mengenai rokok nih dok, yang mungkin menjadi sumber polusi juga nih. Bukan hanya polusi udara tapi polusi asap rokok juga nih dok. Nah betul. seperti apa dokter melihat problem merokok ini dok? Ya, problem merokok ini kayak apa ya, sesuatu yang kayaknya kok susah banget ya. Apa kita harus nyontoh Singapura nih, dendanya berjuta-juta baru bisa clear gitu ya. Artinya apa? Memang biar ada peraturan nih, kita punya peraturan loh, peraturan wali kota tentang merokok. Tidak boleh merokok di tempat-tempat tertentu, ada loh gitu. Tapi memang kita ini cukup sadar ya bahwa pengaruh iklan mungkin, pengaruh lingkungan pekerjaan, pengaruh perkumpulan gitu kan ya. Sekarang banyak komunitas-komunitas nih. Ada temen yang ngerokok, ada yang tidak. Komunitas kayak saya punya komunitas sepeda juga ya. Nah kita nih sepeda mau sehat. Ketika istirahat, dia merokok di antara kami. Wah, saya pasti minggir nih. Selalu saya diledekin nih, mentang-mentang dokter paru. Loh tidak dong, bukan karena saya dokter paru, saya harus menjaga
paru saya. Karena saya perokok pasif, saya tidak bisa mengeluarkan yang saya hirup loh, aku bilang. Langsung ketawa. Artinya apa? Rokok ini menjadi masalah. Masalahnya tidak hanya kesehatan, masalah perekonomian. Kemudian apa iya sih kita mau mewariskan kebiasaan merokok kita kepada anak-anak kita? Kan tidak. Orang bilang, "Nggak ada uangku, Dok." Nah, gitu ya. Ada pasien saya nih, pasien saya masih muda. Menurut saya ya 50 tahun itu masih produktif kalau menurut saya. Dia sudah kena yang namanya PPOK, paru-paru molor. Dia merokok 1 hari coba 2 bungkus. Saya tanya, yang isi berapa? 12, 16, 20. Kok tahu sih, Dok? Ya iyalah. Dia berapa? Dia 16. 1 hari 3 bungkus. Bayangin aja secara ekonomi nih. Kalau 20.000 saja sudah 60.000. Coba kita tabung. Kita tabung 1 tahun, 2 tahun. Bisa pakai umroh. Bener nggak? Betul, Dok. Bisa beli motor. Ada pasien saya beneran nih, kisah nyata. Saya tidak mengada-ngada nih. Dia kena batuk darah, ngeri sekali, takut sekali kan batuk darah. Dia trauma ngeliat darah. Kena TBC beliau. Akhirnya, berapa banyak sih ngerokok? Gue bilang, sekian, Dok, begini. Pakai uang 20.000 ya, gue bilang. Rata-rata rokok itu kan 20 ribuan standarnya ya, harganya. Kepingin merokok, masukkan uang 20.000 di aqua galon. Kepingin merokok, masukkan ke aqua galon. Berobat dia 1 tahun. Nah, dia bisa beli motor coba. Wow, dampaknya, Dok. Iya. Artinya kembali lagi kepada kesadaran masing-masing nih, Dok. Ya, Dok, susah sekali saya berhenti merokok. Saya ajari cara yang singkat, efisien, tidak perlu obat. Ada namanya tapering. Ketika paling pagi merokok jam berapa? Saya bilang, jam 5, Dok, habis sholat subuh. Oke, Bapak merokoknya dimulainya nanti minggu besok atau hari besok jam 6 pagi ya, aku bilang. Saya tidak hitung berapa jumlah. Saya menghitung mulainya merokok jam 6 pagi. Jam 6 pagi selama 2 minggu. Udah, enak 6 pagi. Naik ya. Mulai ya jam 9. Jam 7 pagi. Sudah 2 minggu, naik lagi jam 10. Ketika sudah bulan ke-9, dia sudah sangat berkurang. Yang tadinya 12 batang, dia 1 saja kadang-kadang 3 hari sekali. Wow. Ya, itu cara-cara yang ini ya, cara-cara yang bisa secara keilmuan bisa dibuktikan gitu ya. Ya kalau cara-cara yang masa mau kena batuk darah baru tidak merokok kan nggak, itu cara ekstrim menghentikan seperti itu. Ada cara-cara secara keilmuan seperti itu juga, menunda, pada akhirnya tidak merokok. Karena memang perokok itu sama kayak narkoba, ada yang namanya adiksi gitu. Kalau ditanya, "Dok, saya pakai vape." Yang namanya segala jenis rokok, mau vape, mau filter, mau kretek, mau cerutu, semua beracun. Ada lagi yang terbaru lagi tuh, yang saya lihat tuh anak muda tuh, ces gitu doang. Apa ya namanya itu? Banyak kok iklan-iklannya. Sama saja aku bilang. Dia adalah nikotin yang dibungkus rasa buah-buahan gitu. "Dok, saya bisa enggak beralih dari rokok ini, rokok kretek atau rokok filter yang bungkus biasa sama vape gitu?" Ya nggak bisa, bukan menggantikan, tidak bisa itu, karena jenisnya sama rokok. Dan itu ada yang namanya penyakit terbaru loh, gara-gara vaping, namanya popcorn lung. Jadi tuh paru-parunya kayak popcorn, tahu kan makan popcorn kalau bioskop tuh, paru-parunya kayak popcorn. Dia nggak bisa lagi mengambil udara, terus pertukaran udara lewat darah di alveoli yang jaringan paru terkecil, nggak bisa karena dia bentuknya jadi popcorn tuh. Nah, jangan sampai kena seperti itu. Itu penyakit baru yang baru ada penelitian. Sebenarnya bukan baru ya, sudah lama, cuman sudah kita gencarkan karena penggunaan vaping sudah
kayaknya sudah dalam tanda kutip ya, lebih baik menabung pergi haji atau pergi jalan-jalan ke negeri yang tidak ada rokoknya. Kita akan lihat bagaimana dia bisa menghemat. Orang ngomong gini, gimana dok petani tembakau? Akan ada solusinya itu, bukan kita yang mikirkan. Biasanya kalau negara-negara yang ada produksinya, dia akan dikemas menjadi mahal dan diekspor dengan harga yang mahal. Nah, kita ini harganya sangat murah. Saya sedih karena anak SMP sudah merokok, SD, bahkan balita lagi ada yang kasih merokok gara-gara obat COVID. Sedih sekali saya waktu itu. Padahal kalau ke luar negeri dok, harga tembakau, harga rokok jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Jauh sekali. Kita ini sangat luar biasa murah, bahkan sampai bisa terbeli ketengan ya. Jadi lu yang beli 2010, kita 2000-an nih bisa merokok. Itu yang saya sedih. Karena yang kena anak-anak muda. Belum lagi kita ngomong begadangnya loh. Belum lagi kita ngomong dia selalu makan mie instan loh. Ya. Nah, berbicara mengenai rokok, betul yang dikatakan semua tadi oleh dokter. Tetapi yang kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, merokok itu apa ya dok? Walaupun ada peraturannya dilarang merokok. Contoh mungkin saya ambil begini, di fasilitas kesehatan saya dok, terkadang di dalam mungkin aturannya dilarang merokok. Tetapi karena tidak tahannya merokok, dia saya keluar dulu mau merokok, cari tempat lain. Tapi kita ketahui bahwa di sekitar lingkungan rumah sakit pun itu kita tidak boleh merokok. Iya, jadi begini ya, kita ini bedanya sih, apa sih bedanya kita sama negara-negara yang sudah maju ya? Peraturan itu disertai sanksi, ya kan? Negara maju pakai sanksi loh, jangankan untuk merokok di tempat yang ini, buang sampah saja kena sanksi gitu. Kita belum bisa, masyarakat kita belum bisa. Tapi saya hanya mau khusus kota Parepare ya. Saya karena sudah lama di Parepare ini kayak sudah rumah kedua saya. Saya hanya berharap di fasilitas-fasilitas umum. Contoh sekolah. Betul. Iya kan? Saya hanya berharap please bapak-bapak please jangan mengantarkan anaknya dengan merokok. Gitu ya. Nggak mungkin dong bapak mau mewariskan anaknya bapak asap kendaraan. Karena ingat, perokok itu ada 3 macam kak. Perokok aktif tuh, aktif merokok. Perokok pasif, perokok yang menghirup. Third hand smoker, semua asap yang masuk di badan kita itu namanya third hand smoker. Semua nempel-nempel. Sering kan banyak anak-anak bayi, balita kena penyakit paru. Ternyata apa? Bapaknya pulang dari kerja yang seharian mungkin dia merokok ada 10 bungkus nempel di bajunya, dia gendong anaknya. Ya, itu sudah terbukti secara penelitian dan secara ini empiris yang secara di rumah sakit ada memang ditaplak-taplak meja. Makanya ketika kita di hotel yang non smoking sama smoking, ketika kita di hotel smoking, coba baunya kan beda tuh. Karena dia nempel tuh. Dan itu kita hirup loh. Ingat apa yang saya bilang pertama tadi. Paru-paru adalah organ satu-satunya yang langsung terhubung dengan dunia luar. Saya hanya berharap di rumah sakit, saya pernah loh, saya menegur dengan baik, jangan merokok Ki, jangan merokok gitu ya. Ban saya dikempesin loh, ban mobil saya. Itu zaman-zaman waktu awal-awal dulu ya. Di depan rumah sakit ada tulisannya gede banget dilarang merokok. Depan rumah sakit mungkin tidak bisa. Di rumah sakit itu kami sekarang larangan merokok sudah dengan bahasa Bugis juga. Betul. Saya sudah baca dok. Saya berusaha gitu ya supaya mungkin dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerah. Ya tetap saja merokok. Artinya apa? Memang tong sudah terbiasa dia seperti itu. Nah ini yang saya harapkan tidak seperti itu di fasilitas-fasilitas umum. Sekolah, rumah sakit. Saya dulu dibilang gini sama ada tuh
pasien. Dok, kenapa dokter nggak bikin di kayak bandara nih, tempat untuk merokok? Loh, artinya saya menyarankan dong orang merokok, aku bilang. Nggak bisa, karena rumah sakit itu butuh udara yang bersih. Isinya orang-orang sakit. Bandara isinya orang-orang sehat. Iya kan? Dia butuh tempat untuk merokok. Ya, karena memang ada fasilitas-fasilitas umum yang dia harus sediakan. Ada loh yang bilang gitu di rumah sakit, bayangin. Saya sedih, kok bisa ya ada yang usul begitu ya, aku bilang. Ini saja ketika saya sudah mulai, sudah berapa tahun sudah sosialisasi ya, sudah cukup. Ini saya mau bikin sesuatu yang baru. Saya ketika nanti kalau ada yang masuk menjenguk, terus kalau ada yang bawa rokok, titip dulu di sini. Betul. Titip dulu di sini. Bahkan saya kadang-kadang kemarin saya mau ngomong, bisa enggak nih kalau ada yang merokok begitu saya sita rokoknya, boleh enggak? Jangan dok, nanti kita masuk di pengaduan nilai. Artinya apa? Memang kita sebagai orang kesehatan betul punya kesabaran setebal buku supaya memang ayo loh, kita nih mau kayak orang Jepang, mau nggak sih umurnya sampai 90, 80, nggak cuman paru yang harus jaga, jantung, ginjal, semuanya lah. Ya, liver yang tadi dia ngomong hepatitis. Ayo kita kalau umur 90 kita bisa lihat cucu kita, cicit kita. Seneng gak sih kita bisa beribadah lebih panjang untuk mempunyai bekal di akhirat gitu. Nah, saking berbahayanya rokok tadi nih dok, karena saya sendiri rasakan dok, ketika saya keluar bareng teman mungkin yang perokok, ketika sampai di rumah, saya itu tidak langsung bersentuhan dengan orang-orang yang ada di rumah, tapi saya langsung masuk, mandi, bersih-bersih, karena baju, badan ini nempel baunya. Pasti nempel. Dan sangat-sangat mengganggu. Dan hati-hati ya. Dan ini sudah banyak penelitian. Ternyata passive smoker itu justru yang sering banyak kena penyakit. Karena itu tadi, dia langsung menghisap. Saya nggak tahu kalau orang merokok itu gayanya selalu ngomong ke saya, ada tekniknya dok, supaya tidak masuk paru-paru, bayangkan. Ada tekniknya. Ya saya tidak bisa saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan karena saya juga tidak punya pengalaman untuk merokok. Kalaupun mereka punya testimoni seperti itu, ya silahkan. Artinya apa? Ketika passive smoker, dia tidak bisa dong mengeluarkan, ya kan? Karena pasif kehirup ke kita. Saja. Dan ingat, ketika di tempat umum dan ada AC-nya, ketika Anda ditegur untuk tidak merokok, jangan marah. Karena AC itu, kalau ada AC-nya, ruangan pasti tertutup. Sirkulasi tidak ada. Nah, kalau ditegur jangan marah ya. Karena memang saya beberapa tuh kalau saya di rumah makan di sini, suka gitu saya. Suka, maaf ya Pak, kalau merokok jangan di sini, ada larangannya juga ya, aku bilang. Karena kalau dengan AC, merokok di tempat AC nih, saya ini mau membuka wawasan teman-teman atau masyarakat yang bekerja di lingkungan ber-AC, kantor-kantor yang ber-AC. Kalau merokok di tempat AC, ingat, itu sama dengan meletakkan hidung Anda di depan knalpot. Karena apa? Merokok, asap berputar di situ. Merokok, asap berputar di situ. Masuk ke sirkulasinya AC. Ya kan, kembali lagi. Nempel masuk di tempatnya AC, nempel di tembok-tembok. Artinya apa? Ya, kita dikasih Tuhan untuk ilmu, berikhtiar supaya kita selalu sehat ya. Saya hanya berharap itu saja. Pare-pare, please. Jangan merokok di tempat-tempat umum. Fasilitas-fasilitas umum. Khususnya anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, please jangan merokok di tempat-tempat adik-adik itu. Saya sedih kalau mereka sakit gara-gara rokok yang selalu dihisap ya secara pasif. Itu saja mungkin pesannya. Wow, ya baik, dan mungkin terakhir dok, sebelum saya menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin Kota Parepare, silakan. Oke, untuk memperingati Hari Paru Sedunia, artinya apa? Artinya kita selalu setiap tahun diingatkan untuk menjaga paru-paru kita. Ingat,
paru-paru adalah satu-satunya organ yang langsung terhubung dengan dunia luar. Ketika dalam kerumunan, pakai masker. Please, rokok. Jangan merokok di tempat umum, terutama anak-anak sekolah. Dan yang terakhir, pare-pare kita ini sangat luar biasa. Fasilitasnya sangat lengkap untuk kesehatan. Mulai dari rumah sakit, mulai dari puskesmas. Ayo deteksi dini. Paru, penyakit paru, deteksi dini. Batuk-batuk dikit, periksakan ke puskesmas ya. Kemudian nyeri-nyeri dada, nyeri-nyeri punggung, batuk ada darah sedikit. Ayo segera datang ke fasilitas rumah sakit. Jangan ditunda. Karena semua insya Allah ada obatnya. Ada ada fasilitasnya. Pare-pare ini sangat lengkap. Menurut saya ya, kalau saya bagian paru lengkap untuk penyakit TBC. Nanti kita ngobrol lagi penyakit kanker beda lagi ya. Nah, untuk TBC kita nomor 1 fasilitasnya. Karena pare-pare itu 2 rumah sakit negeri, 2 rumah sakit swasta dan puskesmas kita mempunyai jejaring. Jadi kalau orang pare-pare tidak akan lolos istilahnya ya. Saya hanya berharap seperti itu supaya saya ingin anak-anak generasi muda pare-pare ini mempunyai paru yang bersih, mempunyai paru-paru yang sehat supaya bisa mencapai cita-citanya. Kalau mau ke luar negeri, kalau mau bekerja di tempat perusahaan yang bonafit atau mau kuliah ke luar negeri. Betul. Kita mimpi bisa. Yuk, mari jaga paru. Panjang ya pesannya ya. Jaga paru kita intinya. Ya, baik, dan makasih Dok. Dan itulah tadi perbincangan saya dengan Dr. Nevi Sinta Damayanti, spesialis paru. Dan mungkin juga pesan saya terakhir, mari kita jaga generasi kita. Segera periksakan dini kesehatannya. Ketika ada gejala-gejala yang dialami, silahkan manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pare-Pare, karena fasilitas kesehatan di Kota Pare-Pare ini sudah lengkap. Iya. Ayo mari kita nikmati fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pare-Pare. Dan akhir kata, saya Yusriadi Sugiarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.